Bab 1455 Bawa aku ke sekte Taoisme. 20 miliar. Laila pelan menatap Mileye, apakah kamu serius? Mileye mengangguk. Laila pelan berkata, orang-orang itu akan menjadi gila. Mileye tertawa, aku hanya ingin mereka gila. Setelah hening sejenak, Laila pelan berkata, oke. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu sebuah jimat terbang tiba-tiba. Segera, sebuah perintah misterius menyebar ke seluruh dunia puluhan ribu surgawi. Lin Siye. Selama Lin Siye tertangkap, tidak hanya jilid ke-8 kitab Taoisme, tetapi juga jilid ke-9 kitab Taoisme dan 20 miliar kristal dewa. Harus dikatakan, ini terlalu menggoda. Alhasil, banyak orang mulai menanyakan keberadaan Lin Siye. Begitu banyak kekuatan misterius yang kuat sedang mencari Lin Siye, dan Lin Siye tidak dapat menyembunyikan keberadaannya. Jadi dalam beberapa jam, Lin Siye terungkap. Star Territory. Master misterius yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Star Territory. Di antara bintang-bintang, Mileye dan Laila pelan mempercepat. Di tengah jalan, Laila pelan tiba-tiba berkata, aku mendapat kabar bahwa mereka telah menemukan keberadaan adikmu Lin Siye. Mileye berkata dengan penuh semangat, benarkah? Laila pelan menatap Mileye, apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? Mileye berkedip, haruskah aku khawatir? Laila pelan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang sepertimu. Mileye. Laila pelan berkata lagi, beberapa orang akan pergi ke saudara perempuanmu karena keuntungan, tetapi beberapa orang mungkin pergi ke alam semesta 5 dimensi. Apa kamu tidak khawatir dengan alam semesta 5 dimensi? Kamu berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. Alam semesta 5 dimensi. Saat ini, dia tiba-tiba teringat akan satu hal, yaitu apakah alam semesta 5 dimensi itu lemah? Kalau hanya alam semesta 5 dimensi, pasti lemah. Tapi masalahnya, tidak hanya ada alam semesta 5 dimensi. Master dunia Sahaloka pada dasarnya sudah berada di alam semesta 5 dimensi. Masternya cukup banyak. Jika pasukan umum ingin menargetkan alam semesta 5 dimensi, sungguh mustahil. Pada saat ini, Mileye mengeluarkan peta yang diberikan oleh Lydia berjubah putih. Dia melirik ke peta, dan berkata dengan lembut, kita hampir sampai. Laila pelan melihat sekeliling, segera, dia mengerutkan kening. Mileye bertanya, ada apa? Laila pelan berkata dengan lembut, ini adalah Star Territory yang mati. Mileye melihat sekeliling, dan segera, dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Laila pelan, ini adalah Star Territory yang mati, tanpa nafas kehidupan. Mileye bertanya, Senior Laila pelan, apakah kamu tahu Star Territory ini? Laila pelan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah ke sini, aku juga belum pernah mendengarnya. Mileye sedikit terkejut, kamu bahkan tidak tahu. Laila pelan berkata sambil tersenyum, alam semesta begitu besar dan tak berujung sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya alam semesta ini penuh dengan krisis, tetapi juga penuh dengan peluang. Mileye mengangguk, memang. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang, dengan sedikit rasa ingin tahu dan harapan di matanya. Tempat seperti apa yang Lydia ingin pergi sendiri? Alam semesta 5 dimensi. Langit berbintang 5 dimensi saat ini semuanya adalah alam guyi dari dunia Sahaloka. Jaga alam semesta 5 dimensi. Sekte Sahaloka pun mengutus semua master super di sektenya ke alam semesta 5 dimensi. Jelas, Sekte Sahaloka akan mengikat Mileye bersama. Ini juga wajar,
Apalagi sekarang Sekte Sahaloka dan alam semesta 5 dimensi sedang mempelajari kitab Taoisme ke-9. Jika Sekte Sahaloka tidak bekerja keras, bagaimana dengan itu? Meskipun Sekte Sahaloka pernah memiliki kitab Taoisme 9, mereka tidak sepenuhnya memahami kitab Taoisme 9. Dengan kemampuan mereka, hampir tidak mungkin untuk memahami gulungan ke-9, tapi sekarang berbeda. Karena Savera ada di sini sekarang. Untuk berjaga-jaga, Sekte Sahaloka langsung mengirim semua Master Alam Guyi, ada 36 dari mereka. Selain Master Alam Guyi, kekuatan lain di dunia Sahaloka, sekarang ada 96 alam Guyi di alam semesta 5 dimensi. Barisan ini sudah menakutkan. Dan 96 Master Alam Guyi menjaga langit berbintang alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi telah mendirikan puluhan super arai. Alam semesta 5 dimensi saat ini seperti ember besi. Di dalam aula pedang, semua orang mengelilingi Savera, dan Savera sedang menjelaskan kitab Taoisme jilid ke-9 kata demi kata. Erna Yue dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama lalu merekam. Di samping, Adelina Ye memandang Savera, lalu dia menemukan bahwa Savera tidak lagi seperti Savera yang lemah saat ini. Ini lebih seperti Tiandao 5 dimensi sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan mengembalikan ingatannya? Di sisi lain, Ejerbai berurusan dengan hal-hal di alam semesta 5 dimensi. Sekarang dia pada dasarnya menangani segala sesuatu di alam semesta 5 dimensi, sedangkan untuk Jessica Guan juga akan membantu, tetapi lebih banyak waktu telah digunakan untuk kultivasi. Pada saat ini, seorang pria masuk. Jubah putih. Saat ini, jubah putih telah mencapai alam Taoisme. Ejerbai memandangi jubah putih itu. Berapa banyak anggota tentara jubah putih yang telah mencapai alam Yudao? Jubah putih berkata, 360 orang. 360 orang. Ejerbai tiba-tiba menekuk jarinya, lalu penyimpanan cincin mendarat di depan jubah putih. Sebotol obat mujarab adalah milikmu, itu disebut pil dewa dan itu dapat membantumu naik ke alam Guyi. Di sana ada 10 pil, kamu ambil satu sendiri, lalu bagikan sisanya. Selain itu, ada beberapa pil yang meningkatkan kultivasi dan kamu dapat membagikannya kepada tentara berjubah putih. Jubah putih melirik Ejerbai, dia memberikannya. Ejerbai mengangguk. Jubah putih itu diam. Ejerbai berjalan ke jubah putih, lalu melihat ke jubah putih. Jejaknya terlalu cepat, jika kita tidak bisa mengikuti, kita akan tertinggal. Apa kamu mengerti yang kumaksud? Jubah putih itu mengangguk. Si jubah putih berkata lirih, sekarang di alam semesta 5 dimensi, 2 bala tentara terkuat adalah bala tentara jubah putihmu dan pendekar sekte pedang. Untukmu, dia telah mengaku bahwa dia akan berlatih dengan segala cara. Jubah putih itu diam. Ejerbai melirik keluar aula dengan ekspresi rumit. Jubah putih, apa impian kita di awal? Yaitu memulihkan ketertiban. Dan dia benar-benar melakukan ini. Meskipun dia masih sangat muda, keras kepala, tapi dia benar-benar ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Jubah putih mengambil ramuan itu dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti. Aku memperjuangkan keyakinanku, jika dia membutuhkannya, aku dapat melakukan yang terbaik kapan saja. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari aula. Di aula, Ejerbai terdiam. Saat ini, seorang pria paruh baya muncul di depan Ejerbai. Ini dewa marsial. Faktanya, sudah lama sejak dia kembali. Ejerbai berkata, bagaimana penyelidikannya? Dewa marsial berkata dengan suara yang dalam, Sekte Taoisme menargetkan kita, dan mereka telah mengeluarkan surat perintah.
Siapapun yang membunuh kerabat dan teman Mileye bisa mendapatkan jilid ke-8 dari kitab Taoisme. Dan sekarang, di langit berbintang alam semesta 5 dimensi, beberapa master misterius telah muncul. Yang terendah adalah alam Guyi. Ejer Bai menyipitkan matanya sedikit. Sekte Taoisme. Dewa Marsial mengangguk. Aku juga mengetahui bahwa mereka telah mulai mengumpulkan semua master di luar, dan mungkin ada gerakan besar. Ejer Bai terdiam. Dewa Marsial menatap Ejer Bai, bagaimana menurutmu? Ejer Bai berkata dengan lembut, Tuan Tao berkata dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia ingin meninggalkan alam semesta 5 dimensi untuk sementara waktu. Aku pikir, dia sekarang pasti akan memakan waktu, jadi kita harus memberinya waktu. Dewa Marsial bertanya, bagaimana caranya? Setelah hening sejenak, Ejer Bai berkata, alasan mengapa Sekte Taoisme tidak berani melakukan apapun adalah karena mereka takut pada kekuatan di belakang Guru Tao, yaitu gadis berjubah putih. Ketika kamu merilis berita, katana Guru Tao telah pergi mencari Nona Yun dan wanita berjubah putih. Dengan cara ini, kekuatan dalam kegelapan itu pasti takut. Adapun Sekte Taoisme jika mereka ingin bergerak, mereka harus mempertimbangkan Nona Sisi dan wanita berjubah putih. Selama mereka memikirkan Nona Sisi dan wanita berjubah putih, mereka tidak akan berani melakukannya dengan enteng. Dewa Marsial mengangguk, ya. Ejer Bai berkata lagi, ada satu hal lagi, yaitu, pergi untuk menghubungi Suan Cheng, klan kuno, dan klan Nanyu. Katakan saja, kami mengundang mereka untuk datang ke alam semesta 5 dimensi sebagai tamu, belajar 1-8 jilid kitab Taoisme bersama. Dewa Marsial ragu-ragu, lalu berkata, apakah mereka akan datang? Ejer Bai berkata, jika aku adalah mereka, aku tidak akan menolak. Hanya dengan membunuh salah satu dari kami dapat memperoleh konten dari jilid ke-8. Tetapi sekarang, kami tidak meminta apapun, dan memberikannya secara gratis. Ngomong-ngomong, jilid 1-8 isi kitab Taoisme sudah diedarkan, jadi kenapa kita tidak membuatnya lebih sederhana? Dewa Marsial berkata dengan suara berat, aku akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di aula, mata Ejer Bai perlahan tertutup. Dia sangat khawatir sekarang. Sekte Taoisme berani membidik Mileye ketika tahu betapa kuatnya wanita berjubah putih dan situ, jelas Sekte Taoisme memiliki kepercayaan diri. Tetua kuno semacam ini pasti sangat mendalam. Sekte Taoisme. Tetua keempat memandang seorang lelaki tua di depannya. Maksudmu, apakah Mileye pergi mencari wanita berjubah putih dan Sisi? Orang tua itu mengangguk, itu berita yang didapat. Tetua keempat terdiam. Pria tua itu berkata lagi, juga, aku tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat perintah atas nama Sekte Taoisme untuk menangkap adik perempuan Mileye. Selama adik perempuan Mileye tertangkap, tidak hanya volume ke-8 dan volume ke-9, juga akan diberikan kristal dewa. Tetua keempat berkata, apakah kamu sudah tahu siapa itu? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, aku tidak dapat menemukannya. Tetua keempat tertawa ringan dan berkata, lupakan saja. Lagi pula, itu bukan hal yang buruk bagi kami. Pria tua itu mengangguk, sekarang beberapa orang telah pergi ke Star Territory untuk mencari Lin Siye. Diperkirakan seseorang telah menemukannya. Tetua keempat tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba menyusut, tidak. Seseorang dengan sengaja meminta orang-orang itu untuk mencari Lin Siye, dan Lin Siye memiliki jiwa yang kuat di tubuhnya. Seseorang tidak hanya menginginkan untuk membawa masalah ke timur, tetapi juga ingin menyalahkan Sekte Taoisme. Pria tua. Tetua keempat menyipitkan matanya sedikit, siapa yang begitu jahat? Star Territory.
Lin Siye berhenti di depan gerbang kota, karena tidak jauh di depannya berdiri seorang lelaki tua. Orang tua itu seluruhnya tertutup jubah hitam, tidak dapat terlihat wajah aslinya. Pria tua berjubah hitam dengan suara serak berkata, "Kamu adalah adik perempuan Mileye." Lin Siye tanpa ekspresi, "Ya." Orang tua berjubah hitam berkata, "Coba pinjam sesuatu darimu." Lin Siye menatap lelaki tua berjubah hitam itu, "Apa?" Orang tua berjubah hitam itu berkata, "Kepala." Suara itu jatuh, lalu dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ada pemandangan yang sangat aneh di lapangan, ketika lelaki tua berjubah hitam menuju Lin Siye, tubuhnya sudah bergegas di depan Lin Siye, tetapi kepalanya berada 10 kaki di belakangnya. Mata lelaki tua berjubah hitam itu terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. "Mati dengan damai." Lin Siye tiba-tiba menoleh. Saat berikutnya, dia meraih dengan tangan kanannya. Ruang hampa itu terkoyak, dan tangan kanannya langsung meraih seorang pria berbaju hitam. Laki-laki berbaju hitam itu dengan gemetar berkata, "Senior." Lin Siye tanpa ekspresi, "Siapa yang menyuruhmu datang kepadaku?" Orang berbaju hitam berkata dengan ngeri, "Ini sekte Taoisme," kata mereka. "Jika membunuh saudara perempuan Mileye, kami bisa mendapatkan jilid ke-8 kitab Taoisme dan 9 kitab Taoisme, juga mendapat 20 miliar kristal dewa." Lin Siye terlihat sedikit galak, hanya tahu bagaimana menggertak adiknya, "Dasar tidak tahu diri. Bawa aku ke sekte Taoisme." Orang berbaju hitam bersambung.